Mereka pun akhirnya sampai di tempat perkemahan. Mereka sampai pada pukul 2 siang. Dikarenakan mereka datang di waktu siang, jadi hanya tinggal beberapa tempat yang tersisa untuk berkemah dan mereka mendapat tempat paling ujung. Mereka kemudian diberi nomor urut sesuai tempat. Dengan sedikit kesal sembari berjalan menuju tempat kemah, Suga bilang, "Ya, gara-gara kita kesiangan, kita jadi dapat tempat paling ujung kan? Ini jadi gak seru. Sudah, tidak apa-apa. Setidaknya kita masih ke bagian tempat, Yun. Yung, apa tas kalian berat? Mau bawain? Wah, tumben sekali kamu. Memangnya kamu kuat? Tentu saja, Yung. Sini." Dengan semangat, Jimin lalu mengambil tas jinjing Suga dan Jin sembari berlari menuju tempat perkemahan yang sudah semakin dekat. Pada saat sampai, mereka lalu beristirahat sejenak, lalu kemudian mulai mendirikan tenda dan mengeluarkan barang bawaan. Jin yang membawa kursi kecil lalu duduk santai dengan menikmati bekal makanan. Jimin yang penasaran dengan suasana baru lalu melihat sekeliling area. Dilihatnya, tenda yang mereka dirikan memang berada paling ujung dibandingkan yang lainnya. Bahkan di bawahnya terdapat jurang. Jimin lalu menghampiri Jin dengan mengatakan, "Yung, lihat di sana. Di belakang tenda kita, ternyata ada jurang. Benarkah? Apa artinya kita di atas tebing? Sepertinya, Yung. Yung, lihat aja jurangnya. Sepertinya dalam sekali." Jin yang penasaran lalu melihat jurangnya sembari ditemani Jimin. Suga yang sedari tadi sibuk di dalam tenda lalu keluar dan mencari mereka. Melihat Jin dan Jimin yang sedang berdiri menatap sesuatu, Suga lalu menghampirinya sembari mengatakan, "Kalian sedang melihat apa?" pada saat mendekat, Suga terkejut dengan mengatakan, "Aigo, ya, ini jurang. Kenapa kalian ada di sini? Ini berbahaya. Nanti jatuh. Ayo kita kembali." Mereka pun lalu kembali ke tenda dan makan bersama. Malam pun tiba. Mereka lalu membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh dari cuaca yang dingin. Pada saat Jin akan mengeluarkan korek dari kantong celana, dia lalu menjatuhkan HP-nya dan menggelincir jatuh ke tepi jurang dan menyangkut di batu. Pada saat Jin akan mengambilnya, dia lalu terpeleset dan terjatuh. Mendengar suara jatuh, Suga dan Jimin lantas berlari ke tepi jurang. Pada saat di center, dia melihat HP Jin yang tersangkut di sisi batu. Ketika Jimin akan mengambilnya, HP tersebut malah ikut terjatuh. Jimin lalu bilang pada Suga, "Yung, apa yang barusan jatuh itu Jin, Yung? Barusan HP-nya malah ikut jatuh." dengan panik, Suga lalu berteriak memanggil Jin. "Jin, Yung, kau di mana?" Jimin lalu menyentari seluruh area jurang untuk mencari Jin. Hingga akhirnya, Suga dan Jimin berinisiatif meminta bala bantuan kepada petugas di sana. Dikarenakan jalannya yang sulit dilewati, proses pencarian dilanjutkan esok hari. Suga dan Jimin yang merasa cemas terus memantau situasi dan terus mencari Jin sampai menjelang pagi. Hingga pagi tiba, petugas langsung melakukan pencarian bersama tim SAR. Setelah melakukan pencarian yang menghabiskan waktu berjam-jam, namun Jin tidak ditemukan. Hingga akhirnya, Suga dan Jimin memberitahu hal ini pada Bang Pidinim untuk mengambil tindakan. Mengetahui hal itu, Bang Pidinim lalu menyusul ke tempat mereka bersama tim pencarian. Setelah melakukan pencarian, hasilnya tetap sama. Jin sama sekali tidak ditemukan. Hingga akhirnya, Bang Pidinim meminta untuk tidak membuat berita acara terlebih dahulu mengenai hal ini dan menyuruh Suga dan Jimin untuk kembali ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Jimin dan Suga terlihat merenung mengingat apa yang terjadi pada Jin. Ketika Jimin membuka HP-nya, terdapat pesan dari Jin yang berisi, "Tolong aku." Sontak, hal itu membuat Jimin terkejut dan segera memberitahu Suga. Suga yang melihat itu lantas menyuruh Jimin untuk menelponnya, berharap ada secerca harapan bahwa Jin masih hidup. Pada saat ditelepon, nomornya tidak aktif. Kemudian disusul dengan Suga yang menelpon Jin, namun nomornya tetap tidak aktif. Suga lalu bilang, "Kenapa nomornya tidak aktif? Padahal di sini terlihat bahwa dia sedang online. Apa mungkin jaringannya ya, Yung? Bagaimana kalau kita kesana lagi? Mungkin aja Jin masih hidup, namun berada di tempat yang sulit ditemukan." Perasaanku juga mengatakan begitu. Tapi kalau kita kesana lagi, kita sepertinya tidak akan diizinkan oleh Bang Pidinim. "Yung, bagaimana kalau kita bilang saja mau berkunjung ke rumah Jungkook selama beberapa hari? Kali aja Bang Pidinim mengizinkan. Kita berdua ke rumah Jungkook. Pasti salah satunya ada yang harus tinggal di sini. Lalu kita mesti bagaimana? Aku khawatir sekali dengan Jin, Yung. Jika masih hidup, mungkin saat ini dia sedang kedinginan." sembari membayangkan dengan meratap sedih.